Selamat siang para siswa SMA MA kelas 12 di seluruh Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK SBMPTN 2021 dalam menentukan apakah Anda sukses diterima di universitas dan jurusan pilihan Anda. Kita lanjutkan pembahasan kita pada paket 13 yang selama ini tertunda. Ini adalah paket terakhir, barisan dan deret, dan part 1 sudah. Kita sekarang masuk ke part 2 ya. Jadi ini bagian terakhir dari matematik, masih utang saya, jadi hari ini saya lunasi. Kimia kita akan lanjutkan besok. Referensinya seperti biasa soal-soal SBMPTN, SIMA UI dan UM-UGM 2019, dan bahan ini sekaligus bisa sebagai review oleh kelas 11 matematika wajib. Kenapa? Karena kalau kita lihat di buku jilid 2 matematika wajib itu ada topik deret ya, barisan dan deret. Ini buku saya. Di buku saya itu di bab 5 ada barisan dan deret ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada bab 5 barisan dan deret ya. Ini bab 5 barisan dan deret ya. Jadi sebagai review buat kelas 11 sekalian untuk melihat bagaimana soal SBMPTN tingkat kesulitannya. Karena dia di matematika wajib, jadi bahan ini akan keluar di matematika dasarnya dan akan keluar di matematika saintek. Tentu di saintek lebih susah, pemahamannya lebih mendalam. Sementara kalau di matematika dasar hanya tingkat dasar saja ya. Jadi kita kerjakan nomor 5, nomor 1 sampai 4 sudah di part 1, ini part 2. Ya. Jadi diketahui barisan AN dan BN. Saya kasih judul barisan aritmetik ya, supaya Anda terfokus ke sana. Adalah dua barisan aritmetik ya, jadi sudah disebut barisan aritmetik. Dengan A1 sama dengan 5, jadi di sini ada dua barisan, ini ada barisan AN, di sini ada barisan BN. Barisan AN itu A1-nya sama dengan 5, ya. A2-nya 8, ya berurutan, dan B1-nya sama dengan 3. Sementara barisan BN ini B2-nya sama dengan 7. Sorry. Ini B1 di sini ya, bukan ini. Ini bedanya nggak tahu. Bedanya kita bikin beda seperti ini. Tentu kalau mau hitung bedanya ya tentu suku yang berurutan kan. 8 kurang 5, 3. Ya. Jadi kalau ini B1 di sini. B1 sama dengan 3. B2-nya sama dengan 7. Maka bedanya, beda dari barisannya adalah 7 dikurangi 3, ya, 4. Ya, itu. Kemudian AN ini dikasih nama himpunan A, ya, dengan anggota ini adalah suku pertama, suku kedua, sampai suku ke 100. Ya. Sementara kalau B dikasih nama himpunan B besar, anggota dari suku pertama untuk B, suku kedua untuk B, dan juga ada suku ke 100 untuk B. Seperti ini. Nah, yang ditanya berapa banyak anggota A dan irisan B. Ya, jadi A irisan B ini berapa banyak anggotanya. Ya, Anda sudah tahu yang dimaksud dengan irisan itu artinya dia harus anggota A dan juga harus anggota B. Ya, jadi anggota A dan anggota B. Karena itu kita harus lihat rumusnya, ya. Lihat rumusnya ya dulu ya. Untuk deret aritmetik suku ini kan suku. Suku ke N itu rumusnya adalah suku pertama tambah N-1 kali beda ya. Beda ini ya. Saya kasih strip 2 di bawah. Beda. Ya. Kita lihat untuk ini rumusnya gimana? Untuk yang AN. Yang ini. Ya, untuk yang AN ini rumusnya gimana? Ya, kita lihat. Ya. AN ya. Yang ini. Suku pertamanya 5. Jadi 5 ditambah N-1 kali bedanya 3. Nah, ini. Ini adalah AN. Kalau BN, yang ini.
akan sama dengan U1 suku pertamanya 3 ditambah N-1, bedanya 4. Nah, ini BN-nya. Ya. Nah, sekarang kita daftar dulu himpunan A-nya itu seperti apa supaya kita bisa lihat anggota apa syaratnya kedua anggota beririsan, ya kan? Supaya kita bisa lihat. Ya, Anda lihat ya. Suku pertamanya 5, gitu. Suku keduanya 8, sudah diketahui, nggak perlu kita hitung. Suku ketiga ini kan ditambah 3 ini. Kalau Anda lihat ini ditambah 3. Jadi nggak usah pakai rumus. Ditambah 3 berikutnya pasti 11 kan gitu. Ya 4 suku aja lah biar bisa kelihatan. Ini tambah 3 lagi 14. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian suku terakhirnya perlu kita tahu berapa suku terakhirnya. Ya. Jadi kita hitung ya, suku terakhir itu suku ke-100 ya. Suku ke-100 kan itu akan sama dengan suku pertama ditambah 100 kurang 1 kali beda, 99. Ya. Suku pertamanya 5 tambah 99, bedanya 3. Ya. Ini kalau Anda hitung sama dengan 302. Nah, jadi ini akan sama dengan 302 terakhirnya. Ya. Yang B1 3. Ya. Terus B2 7. Belum sama ya, belum sama. Ini 5, ini 3, ini 8, ini 7, belum sama. Sampai sama. Berarti kalau Anda lihat ini selalu ditambah 4 kan. Nah, 7 tambah 4, 11. Nah, di sini dia sama. Ya, di sini dia sama. Ya, 11, terus ditambah 4 lagi, 15. Dan seterusnya. Ya. Ini suku terakhirnya nggak perlu. Ya. Suku terakhirnya pasti lebih besar dari 302. Ya, pasti lebih besar dari 302. Jadi nggak perlu. Kenapa? Karena kita cari irisannya kan. Banyak anggota kan, irisan. Irisan itu artinya banyak anggotanya harus sama. Ini paling besar 302. Jadi kalau ini lebih besar dari 302 nggak perlu kita. Oke, sekarang Anda lihat. Kapan mereka beririsan pertama kali? Yaitu ketika 11. Ketika 11 ini dia akan beririsan. Ya, beririsan pertama kali. Dia akan beririsan pada 11. Jadi kalau Anda lihat ini anggotanya dia akan beririsan di sini 11. Itu yang pertama. Itu suku ketiga ini. Ya. Kemudian berikutnya ini kelipatan 3. Ya, berikutnya dari sini itu kelipatan 3. Selalu ditambah 3. Di sini kelipatan 4. Jadi kapan kelipatan 3 sama dengan kelipatan 4? Yaitu kalau kelipatan 12. Jadi kalau kelipatan 12 dia akan sama setiap kelipatan 12. Jadi kalau ini ditambah 12. Di sini 23. Maka di sini akan ada 23, di sini juga akan ada 23. Kan gitu. Dan seterusnya. Ya. Suku terakhir hanya boleh sampai 302 ya, tapi di bulat ya. Nanti kita ini 302 belum tentu. Tapi ini bisa kita anggap paling besar dia 302. Kalau ada lebih besar dari 302 nggak boleh. Ya, lebih besar dari 302 bulat nggak boleh. Lebih kecil sedikit dari 302 boleh asal kalau 302 bukan anggotanya. Jadi inilah anggotanya. Yang ditanya banyak anggota ya, banyak anggota. Jadi kalau ini juga barisan. Kalau Anda lihat barisan apa ini? Ini barisan aritmatik juga. Ya, suku pertamanya 11. Kalau kita begini gini ya, suku pertamanya 11. Bedanya berapa? 12. Nah, suku terakhirnya paling besar 302. Seperti ini. Nah, kita ditanya N-nya berapa? Yang bulat ya, N bulat. Berapa N bulat itu? Ya. Maka kita pakai rumus, tinggal pakai rumus kan. Tinggal pakai rumus UN sama dengan U1 tambah N-1 kali beda. Ya. Untuk deret ini. Ya, UN-nya kita anggap aja 302 sementara. Paling besar kan? U1-nya 11. Ya. N-nya justru yang mau kita cari ya. N kurang 1. Bedanya 12. Nah, begini. Ya, jadi kalau ini kita hitung, 302 sama dengan 11 ditambah 12N dikurangi 12. Kan gini. Ini min 1 kan, ini kalau kita hitung dengan ini min 1. Pindah ke sana 1 jadi 303 sama dengan 12N. Maka N-nya harus sama dengan
303/12. Ya, dan N di sini harus bulat. Ya, kalau Anda hitung 303 dibagi 12, tentu ini 2 kan, 24. Ya, jadi jawabannya pasti, nah, makanya angka depannya semua 2 kan, ini 2 soalnya. Angka depannya semua 2. Nah, terpaksa kita hitung 0 kurang 4, 6, 63. 63 ke 12 berapa? Kalau 5, 60, masih bisa ya. 5, 60, masih bisa. Sisanya 3. Jadi ini hasilnya adalah 25, 3/12. Nah, ini. Tapi yang kita inginkan kan N bulat. Ya. Jadi N bulat adalah 25. Ya. N bulat tapi lebih kecil dari ini. 25. Jadi bukan 302 ini nggak masuk. N bulatnya 25. Ya, jadi 25. Jadi banyak anggota di mana barisan A sama dengan barisan B, yaitu kelipatan 12, itu banyak anggotanya 25. Jadi ini 1, 2, 3, 4, sampai terakhir 25. Ya, jadi agak lebih sulit, makanya Anda harus betul-betul memahami rumusnya. Itu bedanya matematika dasar dan matematika peminatan. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Sekarang kita kerjakan nomor 6. Saya kasih judul barisan atau deret geometri Taingga. Jadi banyak sukunya Taingga, karena ini ada titik 3, ini kan artinya Taingga. Ya, jadi kalau kita baca, diberikan deret geometri seperti ini. Ya, jadi deret geometrinya seperti ini. 1, ini suku pertama. Ini suku kedua, A plus 3. Suku ketiga, A plus 3 kuadrat. Suku keempat, A plus 3 pangkat 3. Dan seterusnya. Ya, ini nilainya sama dengan 2A plus 9. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, ini adalah deret geometri Taingga. Ya. Ya, tentu hanya bisa kita selesaikan kalau dia konvergen. Ya, maksudnya konvergen itu makin lama besarnya makin kecil sehingga menuju suatu tempat ya. Jadi kalau kita begini deretnya mulai dari besar, suatu waktu dia menuju ke titik yang kecil. Kalau begini nggak bisa. Ini namanya konvergen. Kalau ini divergen. Nah, kalau divergen nggak ada. Taingga nanti hasilnya. Oke, Anda sudah tahu deret geometri Taingga konvergen itu rumusnya Anda sudah tahu ya, yaitu S Taingga sama dengan suku pertama dibagi 1 min R, ya kan? Suku pertamanya Anda tahu ini adalah suku pertama, ya. Suku pertamanya Anda sudah tahu 1. Ya, kalau mau suku keduanya ini min A plus 3. Ya, jadi suku pertamanya ini tahu. Jadi masalahnya sekarang di R. R itu kita anggap aja suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya min A plus 3. Min A plus 3. Suku pertamanya 1. Jadi R itu adalah min A plus 3. Ya. Kemudian di sini ada syaratnya tentu R-nya ya. R itu ada syaratnya. Yaitu dia di antara, perhatikan deret konvergen, dia harus bilangan pecahan antara min 1 dan 1. Ya, tentu R tidak boleh 0. Tidak boleh 0 dan dia harus antara min 1 dan 1. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini ada syaratnya kan? A-nya di antara min 4 dan min 2. Ini ada syaratnya. Ya, ini ada syarat. Ya, ini sebetulnya syarat ini dari sini. Dari sini. Kalau kita masukkan R, ini kan min A min 3 ya. Atau kita bikin, ya oke lah, kita bikin ini min A plus 3 begini kan. Di antara 1, min 1. Kemudian kita kalikan min 1. Ya, supaya positif. Ini supaya positif, tujuannya supaya ini positif. A plus 3 begini. Ya kan? Cuman kalau dikali min 1, tanda berubah kan? Ini tanda ini lebih kecil jadi lebih besar begini. Min 1 bagi min 1, 1. Lebih kecil berubah menjadi lebih besar. 1 min 1 min 1 begini. Nah. Kemudian ini kita pindah ke sana kan? Ini jadi lebih besar min 4. Ini sisa A. Tapi ini juga harus dipindahin ke sini. 1 kurang 3 min 2. Nah. Kemudian tanda ini bisa kita ganti, kita tukar. Ya, jadi ini A lebih besar min 4, bisa juga seperti ini, lebih kecil min 2. Nah, ini syaratnya. Syarat dari A.
supaya deret menjadi tak hingga konvergen. Ya, dan ini sudah dinyatakan dalam soal. Nah ini, ya dinyatakan sudah dalam soal. Karena kalau ini tidak dipenuhi, ini bukan deret geometri tak hingga konvergen. Ya, jadi sudah dipenuhi. Oke, kalau sudah dipenuhi, berikutnya kita. Jika A min 7B membentuk barisan geometri baru, berapakah nilai 2A plus B? Ya, jadi berarti kita harus, dari sini kita harus cari berapa suku pertama, berapa suku kedua. Jadi kita harus pecahkan ini. Ya, kita harus pecahkan. Oke, kita harus pecahkan ini. Kita cari suku pertama berapa, suku kedua berapa. Ya toh, supaya kita dapat beda. Oke. Ya, Anda lihat ini. Ini adalah deret geometri tak hingga. Tadi kita udah bilang. Jumlahnya harus sama dengan ini. Jadi jumlahnya harus sama dengan ini. Syaratnya. U1 berapa? 1. Ya toh? Jadi saya tulis lagi ya, U1 per 1 min R. U1-nya 1 per 1 min R-nya udah dapat tuh. Mana tadi R-nya? Nah ini R-nya. Ya. Kurang-kurang. Ya, kurang-kurang jadi plus. A plus 3. Jadi dari sini kita dapat S tak hingga harus sama dengan 1 per A tambah 4. Nah, inilah S tak hingga. Ya. S tak hingga harus 1 per A plus 4. Nah, di sini diketahui kan? S tak hingga ini diketahui nih. Ini. Diketahui 2A plus 9. Ya, ini diketahui. Jadi, deret ini semua kalau kita jumlahkan hasilnya dalam A 2A plus 9. Jadi ini kan, ini harus kita samakan dengan 2A plus 9. Nah, dari sini kita bisa dapat A persamaan kuadrat kan? Kalau kita kalikan, jadi A plus 4 kali 2A plus 9 sama dengan 1. Ini persamaan kuadrat ini. Ya, kita kalikan aja nih. Ini 2A kuadrat ditambah 9A ditambah 8A, 17A ya. Kemudian 4 tambah 9, 36. Kemudian ini pindahkan ke sana min 1 sama dengan 0. Persamaan kuadrat, turas kanannya harus 0 kan. Ini kita kerjakan 2A kuadrat tambah 17A tambah 35 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan, tapi karena ini 2, kan begini selalu kan. Setengah 2A sama dengan 0. Ya. Kemudian 35-nya kita kalikan 2 kan. 35 kita kalikan 2 kan 70. Ya kan. Di sini ya. 70. 70 kita bagi sehingga jadi 17. Dengan cepat kita tahu ini 10 kali 7. Ya, 10 kali 7 kan. 70 kan. Jadi ini plus 10, ini plus 7. Nah, dari sini kita dapat 2A sama dengan min 10. A-nya sama dengan min 5. Dari sini kita dapat 2A sama dengan min 7. A-nya min 7 per 2. Nah, tapi perhatikan, A ini punya syarat. Tadi udah kita dapat syaratnya ini. Ini syaratnya ya. Karena ada dua nilai. Apakah dua-duanya memenuhi atau hanya salah satu? Tentu kita harus kembalikan ke syarat ini. Ya. Syaratnya A harus di antara min 2 dan min 4. Nah, jadi A lebih besar min 4. Jelas ini salah. Ya, ini jelas salah. Jadi ini tidak memenuhi. Ini di antara min 4, min 2. Ini min 3,5. Jadi ini memenuhi. Nah, jadi kita udah dapat A-nya min 7 per 2. Ya, jadi kita sudah dapat A-nya itu min 7 per 2. Itu. Nah, sekarang baru kita lihat deret geometri baru. Ya, deret geometri baru ini. Ya, saya di sini aja lah ya. Deret geometri baru ini. Ya, jadi di sini aja. A min 7 B. Ya, A-nya sudah tahu nih. Min 7 per 2. Ini tahu min 7 per 2. Kan gitu. Ya, A-nya sudah tahu nih, min 7 per 2. Kita kan ditanya 2A tambah B kan? B-nya belum tahu. Nah, B-nya kita dapat dari sini. Ini min 7 per 2, ini min 7. Nah, B ini kan suku ketiga. Ini ke sini apa? Dikali berapa? Dia sebut ini barisan geometri, berarti perkalian kan? Ya, perkalian. Dikali berapa ini supaya min 7? Dikali 2 ya. Dikali 2 kan? Supaya min 7 ini dikali 2. Ya, ini dikali 2. Ya. Ya, kita sebutnya rasio baru.
Rasio baru kan suku kedua dibagi suku pertama. Min 7 per min 7 per 2. Ini kalau Anda hitungkan 2. Dikali 2. Berarti ke sini juga harus dikali 2. Min 7 kali 2. Min 14. Dapatlah B itu. Ya, jadi B itu min 14. Sudah, kalau sudah dapat baru kita hitung 2A plus B. Gitu. Baru kita hitung 2A plus B sama dengan 2 kali A. A-nya ini min 7 per 2. Ditambah B-nya ini min 14. Ya, jadi ini coret. Min 7 min 14 jadi min 21. Ya. Seperti inilah soalnya, ya. Ini soal untuk saintek. Jadi Anda harus betul-betul paham, harus tahu bagaimana memfaktorkan persamaan kuadrat. Kemudian ada dua nilai, bagaimana memilih nilai, tentu syaratnya ini dapat dan seterusnya. Jadi betul-betul langkahnya Anda harus kuasai, ya. Dan Anda tidak bisa pakai tips-tips singkat, coba-coba. Bagaimana Anda mau coba 2A tambah B? Ya, ini 7 ini adalah 2A tambah B, nggak bisa. Kecuali kalau ini ditanya, A sama dengan berapa? Nah, ini bisa, ini A berarti kan. Makanya nggak musim sekarang. Musimnya supaya tidak bisa dicoba-coba. Ya. Jadi Anda jangan terlalu terbuai dengan tips trik jawab cepat, ya. Apalagi dalam situasi Anda ujian. Mustahil Anda bisa berpikir cepat. Pasti berpikirnya adalah secara konsep. Karena konsep itu yang cepat Anda ketahui. Tidak pernah berubah. Ya, soalnya bisa berubah, konsepnya tidak. Oke? Ya, berikutnya soal UM-UGM 2019 ya. Kalau tadi itu kan soal SIMA UI 2019 ya. Sekarang UM-UGM 2019. Barisan aritmetik, biar Anda tahu. Aritmetik itu artinya penjumlahan. Penjumlahan, bedanya tetap. Misalkan UN menyatakan suku ke N dari barisan aritmetik. Jadi sudah di topiknya itu barisan aritmetik, jangan ingat barisan geometri. Diketahui U1 kali U2 sama dengan 10 ya. Jadi U1 kali U2 sama dengan 10. Ini diketahui, jadi kita harus tulis dulu karena kita harus berpikir dari yang diketahui, kemudian dihubungkan dengan yang ditanya. Kan begitu, ini yang diketahui. Jika suku-suku dari barisan aritmetik tersebut merupakan bilangan positif, ya jadi sukunya itu bilangan positif. Jadi kalau nanti ada bilangan negatif, nggak usah dipilih. Ditanya berapakah U10. Kan begitu. Nah, berarti kalau kita mau hitung U10, berarti kan rumusnya secara cepat itu kan U10 itu adalah U1 ditambah 9B kan. B itu beda. Ya. Jadi kita harus cari U1 berapa, B berapa. Kan gitu ya. Jadi tujuan kita ini mencari U1-nya berapa, bedanya berapa. Dari yang diketahui cuma 2 ini. Ya. Yang diketahuinya ini. Dengan barisan aritmetik. Tentu Anda tahu ini barisan aritmetik itu kan kalau ada 3 suku ya U1, U2, U3. Kan hanya ada 3 suku ini. U1, U2, U3. Gitu. Nah, supaya mudah, biasanya itu kalau ada 3 suku, suku yang tengah ini kita misalkan X. Ya. Maka sebelah sininya X kurang B. Supaya simetris. Jadi gampang kita kalau ngaliinnya. Suku yang sini tentu X plus B. Kan simetris ini. Kan begitu simetris. Nah, sekarang kita masuk U1 kali U2 sama dengan 10. U1 itu kan X min B. Ya, ini. X min B. U2-nya X. Ini sama dengan 10. Ini persamaan pertama. Anda lihat, variabelnya ada 2 kan? X dan B. Jadi kurang satu persamaan lagi. Nah, satu persamaannya lagi dari sini. U1, X min B. U3, X plus B. Sama dengan 16. Nah, ini persamaan 2. Jadi dari 2 persamaan ini bisa kita hitung berapa X, berapa B. Jadi tenang kita. Sekarang supaya cepat kita bisa, terserah ya, ada satu penyelesaian yang paling gampang supaya nggak pakai kuadrat, kita bagi aja ini. Ini kalau kita bagi apa yang terjadi. Ya, 2 kita bagi 1, supaya lebih sederhana persamaannya. 2 itu ini kan, X min B kali X plus B, ya, sama dengan 16. Satu yang ini, kita tulis di bawahnya. X min B kali X sama dengan 10. Nah, lebih sederhana ini, karena ini bisa hilang. Nah, kan begini, ya kan? Ini bisa kita sederhanakan, 16 dibagi 2, 8, 10 dibagi 2, 5. Terus kita kali silang kan?
X kali 8. Jadi ini jadi 8X, kan gitu. Ya, X kali 8 sama dengan ini. 5 kali X plus B. Nah, ini dari sini kita dapat hubungan antara X dan B. Ya, ini 8X, ya. Sama dengan 5X ditambah 5B. Ini akan jadi, ini pindah ke sini 3X sama dengan 5B. Nah, jadi hubungannya lebih sederhana kan? Maka dari sini, karena kita ingin dapat X dulu, boleh beda. Jadi bedanya 3X per 5. Nah, ini. Selesai sudah, tinggal dimasukkan ke sini ketemu. Ya, ini misalnya dimasukkan ke 1. Ya, masukkan ke 1 ini. Ganti B-nya dengan 3X per 5. Ini, ke 1 nih. Ya, jadi ini X kurang B-nya ganti nih. 3X per 5. Ya, kali X sama dengan 10. Ya, di persamaan 1. X dikurangi 3X per 5 itu adalah 2X per 5. Dikali X sama dengan 10. Ya kan? Maka ini 2X kuadrat sama dengan 50. Maka X kuadratnya sama dengan 25. Maka X-nya plus minus 5. Nah, kan gitu kan? X itu adalah ini suku kedua ya. Kalau Anda lihat X ini suku kedua. Di sini yang ditanya apa sih? U10 kan? X ini adalah suku kedua. Nah, di sini dibilang apa? Tadi, barisan aritmetik tersebut merupakan bilangan positif. Semua suku-sukunya positif. Jadi yang diambil hanya 5. Nah, ini. Ya, jadi U2 sudah ketemu. Tapi yang dihitung U10. U10 tadi apa itu? Kalau kita mau start dari U2 boleh. U2 tambah 8B kan? Ya, kalau startnya dari 2 tambahnya 8. Berarti kita harus cari B. B kita udah dapat dari bintang ini. Ya. Di bintang ini B kita udah dapat. Karena dia dinyatakan dalam X. B itu adalah 3X per 5. Ya, sementara X-nya udah kita dapat nih. Ini. Ya, X-nya kita udah dapat 5. Jadi bedanya sama dengan 3. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Jadi U10 sama dengan U2. Ya toh? Plus 8B. Ya kan? U2-nya udah tahu nih, 5. 5 ditambah 8 kali 3. Jadi 29. Ya. 29. Ya, jawaban E. UGM 2019. Ya, jadi Anda harus tahu rumus-rumusnya. Jadi tanya U10, itu berarti saya harus cari U1, B atau U2, nggak ada masalah. Nah, kalau Anda tanya kenapa saya misalkan seperti ini, biasanya kalau sukunya ada 3, itu kita harus buat sehingga suku ini X. Supaya mirip. Kalau sukunya ada 4, gimana misalnya? Ada yang tanya, bagaimana Pak kalau sukunya 4? Nah, biasanya kalau sukunya 4, ini kita misalkan X min B, ini X plus B. Supaya simetris. Ya, berarti bedanya bukan B, tapi bedanya 2B. Jadi ini akan jadi X min 3B. Ini jadi X plus 3B. Kan simetris ini. Jadi gampang. Kalau kita kalikan dengan ini jelas. Bentuk kawan, ini juga bentuk kawan. Kalau kita jumlahkan malah hilang. Min 3B hilang dengan 3B. Min B hilang dengan B. Sisa X saja. Ya lebih sederhana daripada Anda urut. X, X plus B, X plus 2B, X plus 3B. Agak lebih susah matematiknya. Oke? Kira-kira seperti itu. Di sini ganjil kan? Jadi kalau ini X, berarti ini X kurang B, ini X plus B. Untuk barisan aritmetik. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini adalah soal terakhir. Saya ambilkan lagi dari UTBK SBMPTN 2019. Rayon lain cuman pilihan jawabannya tidak ada di situ ya. Di internetnya pilihan jawabannya tidak ada. Nah, ini mirip nomor 2. Ya, kalau Anda lihat di part 1 nomor 2 mirip. Ya, hanya beda sedikit. Jadi kita perlu juga karena ini UTBK SBMPTN 2019. Deret aritmetik. Jadi ingat aritmatika yang penjumlahan ya. Bedanya tetap. Diketahui deret aritmetik ya, jadi deret aritmetik dengan jumlah n suku pertama. Jadi ini n ini jumlah n suku pertama, Sn sama dengan 2n kuadrat plus n. Ini yang diketahui. Jadi yang diketahui cuma ini. Yang ditanyanya ini, berapakah nilai ini dinyatakan dalam n ya? Nanti harus jawabannya dinyatakan dalam n. Berapakah jumlah ini? Nah, ini yang kita yang ditanya ya. Berapakah
U1 tambah U3 tambah U5 ditambah U7 ditambah dan seterusnya sampai suku ke 2N kurang 1. Suku ganjil, berapa ini? Seperti kemarin ya, suku ganjil yang ditanya di jumlahnya. Nah, yang diketahui cuma 1. Jadi caranya gimana? Kita cari sukunya. Kan ada rumus begini. UN itu sama dengan SN. Ini deret apa saja ya? UN selalu seperti ini. Jumlah N suku dikurangi jumlah N-1 suku. Ini deret apa saja ya? Ini deret apa saja berlaku. Bukan hanya untuk deret aritmetik. Deret aritmetik berlaku, deret geometri berlaku, deret yang lain juga berlaku. Jadi kita bisa cari bentuk pola suku ke N. Yaitu Sn dikurangi Sn-1. Jadi kita cari aja. Sn-nya sudah tahu nih. Ya, 2N kuadrat plus N. Sekarang kita cari Sn-1. Sn-1 itu sama dengan Sn. Kalau ketemu N, gantilah N-1. Ya, N-1 kuadrat. Plus, ketemu lagi N, ganti N-1. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita biarkan saja. Ini kita kalikan. N kuadrat. 1 dikuadratkan. Terus 2 kali suku pertama, suku kedua ya. Anda sudah tahu ini. Di SMP pun sudah diajar. Ditambah N kurang 1. Ini min ya. Jadi Anda lihat ini ada 2N kuadrat. Ini min 2N kuadrat. Ini hilang. Kemudian ini ada plus N. Ini ada. Oh ini ada. Ini min ini kan. 2N min 1 kuadrat. Ini min. Oh. Ini kan Sn. Min. Ini harusnya min gini ya. Minnya di luar sini ya. Ya kan. Ini ketemu N-1. Ya di sini. Nah, jadi ini begini. Nah, jadi ini nanti min N. Ini plus N. Hilang kan? Jadi sisa yang dalam ini. Berapa yang dalam itu? Ya. 2 kali 1, 2 ya. Ini min yang dalam aja dulu lah. Ya. 2 kali 1, 2. 2 kali min 2N. Ya. Min 4N. Ya. 2 kali 1, 2. 2 min 2 min 4N. Ini ada min 1. Nah, begini. Oke, kalau kita hitung. Berapa ini? Min. Ya. 2 kurang 1, 1. Min 4N. Begini kan? Kemudian dapatlah kita UN. Minnya kita masukkan, ya ini kita masukkan sini 4N kurang 1. Nah ini, kita udah dapat nih UN-nya. Ya, tinggal kita hitung U1. Berapa U1? 4 kali 1 kurang 1. Berapa? 3. Jadi ini tuh 3. 3 tambah, gitu. U3 4, ini masukin ke sini nih. Ganti N-nya 3. 4 kali 3 kurang 1. Berapa? 11. Jadi ini 11. Nah, kita udah dapat kan bedanya berapa? 8. Bedanya udah dapat nih. Dari sini kita dapat bedanya 8. Kemudian sekarang cari U2N-1. Ya, suku terakhir kan? Ini suku terakhir. Ya, masukkan ke sini. 4 ganti N-nya dengan 2N-1. Dikurang 1 berapa? Ya. 4 kali 2N 8N. Kurang 4 kurang 1 kurang 5. Nah, ini suku terakhir. Sekarang kita tinggal apa yang ditanya? Jumlahnya. Anda sudah tahu kan jumlah deret? Deret aritmetik jumlahnya gimana? Gimana? Setengah N, ya kan gitu kan? Suku pertama sama sampai suku terakhir. Ini suku terakhir kan? Ya. Jumlah sukunya N ini kan? Ini UN kan? Tadi kita bikin N kan ini. Jadi jumlah sukunya N. Ini suku pertama, ini suku kedua. Nih. Ya, ini sebagai suku kedua kan? Ini kan jadi kalau kita begini kan ini artinya ini suku kedua. Jadi jumlah sukunya N. U1-nya 3.
Suku KN-nya ini suku KN. Ya, karena ini kan nanti akan jadi begini. Kalau kita keluarkan ini akan jadi begini nanti kan. 3 tambah 11 ditambah dan seterusnya. Terakhir ditambah 8N kurang 5. Ini kan suku terakhir ini. Ini suku pertama. Ya. Jumlah sukunya N. Jadi suku terakhir ini. 8N kurang 5. Gini. Jadi setengah N kali 8N dikurang 2. Nah, begini. Inilah jumlahnya. Jadi kalau kita hitung berapa ini? Setengah N kali 8N, 4N kuadrat. Dikurang N. Nah, ini jawabannya. Nanti ya, di pilihan itu. 4N kuadrat dikurangi N. Inilah jumlah suku dari ini. U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 tambah UN12. Ini. 4N kuadrat kurang N. Ya, jadi sekali lagi seperti itu. Ya, jadi pertama kita cari suku ke N dari bentuk Sn-nya. Ini diketahui kan? Sn kurang Sn min 1. Dapatlah ini. Dapatlah ini. Inilah bentuk suku ke N dari deret ini. Saya rubah lagi. Ya, U1 kan? Ini UN kan U1. Nah, 3. U3. U3 jadi U2 kan nanti? Ya, U3 jadi 11. Jadi kalau saya deret kan gini. 3 tambah 11. Jadi sekarang ini jadi suku kedua. Suku kedua baru ya ini. Nah. Suku terakhirnya apa? Ini U2N-1. Makanya kita U2N-1 kita masukkan ke sini. Ya toh? Ganti N-nya ini dengan 2N-1. Nah, dapat ini. Nah, inilah suku terakhir. Dari sini baru jadi kita ngitung rumusnya di sini. Jumlah itu rumusnya ini. Tetap tidak berubah. Setengah kali jumlah suku, U1 tambah UN. Jumlah sukunya N. Suku pertamanya 3, bukan yang ini. Ya, ini kalau ini kan U1 tambah U3. Suku pertamanya tetap 3, nah suku ke N-nya ini. Dapat ini. Inilah jumlah N suku dari U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7. Ya, seperti itu. Oke, itulah part 2 dari deret, barisan dan deret, supaya Anda mendapat pemahaman yang komplit, yang lengkap tentang barisan dan deret. Sehingga semua konsep sudah diajarkan, walaupun hanya 8 soal. Tapi semua soal sudah tercakup di situ. Nanti Anda akan menghadapi soal seperti apa, saya nggak tahu. Karena soal bisa berubah-ubah. Karena itu yang kita pegang konsepnya. Kalau barisan aritmetik seperti ini, deret aritmetik seperti ini, barisan geometri seperti ini, deret geometri seperti ini. Kalau deret yang lain kita lihat polanya. Ya kan? Dari situ. Itu aja yang bisa kita berikan kepada Anda. Ya, jadi kuasai konsepnya dengan baik sehingga konsep itu akan lahir dengan sendirinya pada saat Anda muncul. Jangan terpengaruh dengan tip dan trik menjawab cepat. Apa yang perlu Anda jawab cepat kalau soalnya seperti ini? Ya, kecuali kalau Anda tukang ramal, ya, enggak ada. Jadi kalaupun ada Anda belajar, pelajari nggak apa-apa. Anda boleh belajar dari semua guru ya. Tapi jangan terlalu fanatik dengan cara seperti itu karena itu akan menjebak Anda. Jadi yang perlu Anda fanatik adalah kuasai konsepnya dengan baik, sehingga pada saatnya konsep dasar itu akan lahir dengan sendirinya untuk memecahkan soal. Sehingga mayoritas soal bisa Anda kuasai. Untuk lulus tidak perlu Anda harus betul semua. Itu kadang-kadang buat Anda grogi. Waduh, saya soalnya cuma 15, cuma bisa 13. Ya itu sudah hebat, Anda bisa 10 pun Anda sudah hebat. Karena rata-rata kalau Anda bisa rata-rata 7, itu sudah paling tinggi itu. Ya. Jadi kerjakanlah apa yang bisa Anda kerjakan dulu modal Anda. Jangan terpengaruh ya dengan harus mengerjakan semua soal. Kerjakan dulu soal yang menurut Anda anggap mudah, kemudian bertahap seperti itu. Dan dalam keadaan konsep yang Anda kuasai dengan benar, Anda akan tenang. Ini pengalaman kami ya. Kami yang lulus-lulus ini. Seperti itu belajarnya. Ya, dengan belajar seperti itu, saya pribadi diterima di 4 perguruan tinggi yang nilainya top ya. Walaupun saya berasal dari SMA yang bukan top. Ya, saya diterima di ITB Elektro, kemudian ITS Teknik Kimia, Universitas Brawijaya Kedokteran, dan Universitas Erlangga Kedokteran Umum. Ya, dengan cara belajar seperti ini. Ya, dari dulu sudah ada itu. Jadi silakan pelajari tip and tricks, belajar menjawab cepat, mungkin ya dibilang 1 detik, 2 detik, silakan Anda pelajari, kemudian Anda analisis, tapi jangan tinggalkan konsep dasar. Karena itulah yang akan muncul nanti.
pada saatnya, apalagi dengan waktu 1 menit lebih sekian. Ya, terima kasih Anda telah berkunjung ke video kami. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa menjadi pencerahan bagi Anda untuk terus bersemangat belajar mandiri di rumah. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe, like, komen, dan share, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi yang akan kami load setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.